Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Rika Astuti, NIM 2019-12051, kelas 4C Pengauditan 1. Di sini saya akan membahas mengenai kasus Enroy NKAP Arthur Andersen. Profil Enron Corporation. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, dan Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internet, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lai sebagai CEO dan hanya berkecimpung dalam industri pipa gas. Perkembangan pesat Enron telah menyebabkan harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 311% dari awal tahun 1990 sampai akhir tahun 1998. Pada tahun 1999, harga saham mengalami kenaikan sebesar 56% dan pada tahun 2000 sebesar 87%. Harga saham per lembar perusahaan adalah sebesar $83.13. Selanjutnya, profil KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut dalam The Big Five bersama PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Arthur Andersen menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus Enron melibatkan kantor akuntansi publik Arthur Andersen. Manajemen Enron telah melakukan window dressing dengan cara menaikkan pendapatannya senilai $600 juta dan menyembunyikan utangnya sebesar $1,2 miliar dengan teknik off balance sheet. Auditor Enron Arthur Andersen kantor Houston dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada waktu yang singkat, Enron melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Arthur Andersen juga dipersalahkan karena telah melakukan pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh Arthur Andersen tidak sesuai dengan GAAP dan GAAS. Seharusnya Arthur Andersen bekerja dengan penuh kehati-hatian sehingga informasi keuangan yang telah diauditnya dapat dipercaya tidak mengandung keraguan-raguan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan termuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar $31,2 miliar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, di antaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan $600 juta, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya, kronologis fakta, data, dan informasi hancurnya Enron.
Yang pertama, Board of Director membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Yang ketiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Selanjutnya yang keempat, salah satu eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. Yang kelima, pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Selanjutnya yang keenam, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Yang ketujuh, Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron terhadap proses peradilan. Yang kedelapan, dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Yang kesembilan, KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Yang ke-10, CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Kemudian yang ke-11, tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Kemudian yang ke-12, pemerintah Amerika melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. Yang ke-13, tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Yang ke-14, KAP Andersen terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron. Kemudian yang ke-15, tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen, mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada dihentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Yang ke-16, tanggal 26 Maret 2002, CEO Andersen Joseph Berandino mengundurkan diri dari jabatannya. Yang ke-17, tanggal 8 Maret 2002, seorang partner KAP Andersen, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron. Kemudian yang ke-18, pada tanggal 9 April 2002, Jeffrey M.C. Mahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Selanjutnya yang ke-19, tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Kesimpulan, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Enron mengalami kehancuran dengan meninggalkan hutang miliaran dolar.
Sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan independensinya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Enron dan KAP Arthur Andersen sama-sama sudah melanggar kode etik yang mana seharusnya menjadi pedoman untuk melaksanakan tugasnya dan tidak untuk dilanggar. Selain itu, karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen di mana mereka menjadi sulit untuk mencari pekerjaan akibat adanya kasus tersebut, dan seharusnya KAP Arthur Andersen menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.